ketika dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus,
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Shalom, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 1-19 merupakan sebuah kesaksian daripada Rasul Paulus tentang sebuah peristiwa Paskah yang sebagai pusat inti iman orang Kristen dan atau sebagai pusat atau iman daripada orang-orang percaya. Perayaan Paskah sendiri Bapak Mama kita yakini sebagai perayaan di mana Yesus Kristus yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat kita mengalahkan maut. Dan Yesus telah bangkit, untuk itu kita punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Apalagi ketika kita mengalami masa-masa krisis seperti ini Bapak Mama, peristiwa ketika kita merayakan Paskah di tahun ini sekalipun dalam suasana yang berbeda, tetapi justru ketika kita ada dalam masa-masa krisis, kita harus tetap percaya dan yakin bahwa Kristus yang bangkit itu akan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Ada amin Bapak Mama. Bapak Mama yang terkasih, Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesak dan Paskah dalam bahasa Yunani adalah Tupaskah, yang sama-sama memiliki arti sudah lewat, sudah berlalu, atau sudah terlampaui. Nah, sebagai contoh seperti kalau kita mendaki gunung, maka kita telah melewati sisi-sisi yang sulit dalam pendakian itu. Kalau kita berlayar di lautan, maka kita telah melewati cuaca yang buruk, ombak yang besar, atau kalau kita telah sukses, maka kita telah melewati rintangan-rintangan atau halangan-halangan yang seringkali menggoda atau menghambat kesuksesan kita. Artinya bahwa kalau kita sudah berhasil, pasti ketika kita melihat ke belakang atau kita mengingat masa-masa sulit kita, pasti kita akan mengatakan bahwa terima kasih Tuhan. Ternyata hal yang sulit itu telah saya lewati bersama dengan Engkau. Nah, kira-kira peristiwa Paskah itu pada saat itu dialami oleh bangsa Israel. Mereka merayakan hari Paskah karena mereka merasa mereka telah melewati hal-hal yang sulit dalam hidup mereka. Terlebih ketika peristiwa ketika mereka harus keluar dari Mesir dan begitu banyak tantangan mereka hadapi, dan pada akhirnya oleh karena pertolongan Tuhan mereka diizinkan kembali ke tempat mereka bersama dengan Musa dan Harun. Bapak Mama Saudara yang terkasih, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-19 pun Paulus kembali menekankan bahwa pusat dari inti Paskah itu adalah iman Kristen, yaitu Yesus Kristus sendiri, karena Dia telah bangkit dan hidup bagi kita. Dia telah mengalahkan maut bagi kita, sehingga Dia telah bangkit, dan itu menjadi sebuah harapan bagi kita orang percaya bahwa bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Bapak Mama yang terkasih, Yesus telah memberi seluruh hidupnya bagi kita. Karena itu dalam perayaan Paskah di tahun ini, saya ingin Bapak Mama Saudara dan saya kita merenungkan
Kalau Yesus memberi hidupnya bagi kita, maka apa yang sudah kita beri untuk Yesus? Ketaatan seperti apakah yang sudah kita persembahkan untuk Yesus? Perubahan hidup seperti apakah yang sudah kita beri untuk Yesus? Atau kita masih senang dengan kehidupan kita yang lama? Apalagi Bapak Mama di masa-masa krisis seperti ini. Kita kembali harus menguatkan, merapatkan barisan kita, mempererat hubungan kita dengan keluarga, saling berdoa satu sama yang lain, mempererat hubungan kita sesama anggota gereja untuk kita tetap percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu dan Tuhan yang bangkit itu, yang telah hidup untuk kita, yang telah mengalahkan maut untuk kita, pasti akan juga menolong dan membantu kita untuk kita melewati semua ini. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita patut dan sangat-sangat bersyukur. Karena apa Bapak Mama? Karena kita yang berdosa ini telah diampuni oleh Yesus Kristus dan telah diperdamaikan oleh pengorbanannya. Kita bersama, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan, sehingga kita kembali menjadi umat pilihan Allah. Bapak Mama yang terkasih, Paulus meyakinkan bahwa umat Yesus, meyakinkan kita sebagai umat, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi bukan itu merupakan cerita fiktif biasa, atau bukan hanya cerita di Alkitab biasa, tetapi itu merupakan kesaksian iman bahwa sungguh Yesus itu telah bangkit. Nah, kalau Yesus itu telah bangkit, apakah hanya sekedar bangkit saja? Ataukah melalui kebangkitan ada kuasa yang Yesus kalahkan, kuasa maut Yesus kalahkan, dan akhirnya Yesus bisa hidup untuk kita umat kepercayaannya. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna Paskah bagi Bapak Mama, Saudara dan saya? Ada beberapa hal yang ingin saya mau supaya kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, kebangkitan Kristus membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Kita harus yakin Bapak Mama, dan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dengan Dia bangkit, maka kita hidup sebagai orang-orang yang menang. Kita menang dari maut, kita menang dari segala dosa-dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua Bapak Mama yang terkasih, Paskah berarti sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Atau yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru yang sudah datang? Yaitu sebuah kondisi yang baru, sebuah pemulihan hidup yang baru, sebuah jaminan iman bagi kita bahwa di dalam Yesus segala sesuatu akan kita tanggung bersama. Dan lebih daripada itu, Yesus tidak meninggalkan kita Bapak Mama. Dia akan tetap selalu ada untuk menguatkan kita dalam segala perkara maupun dalam segala keadaan yang kita alami. Yang berikut, yang ketiga yang perlu kita renungkan, bahwa Paskah berarti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahwa dalam kasat mata waktu itu, tidak mungkin orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Tetapi dalam peristiwa yang Yesus alami menjadi bukti nyata bagi kita bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu pasti bisa terjadi. Kebangkitannya membuat kita bisa mengalami penebusan dan pengampunan dosa. Karena itu Bapak Mama, ketika kita percaya pada Yesus dengan segala yang Dia lakukan dalam hidup kita, maka kita percaya suatu saat apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini pasti akan berlalu. Berkaitan dengan itu, saya ingin supaya kita merenungkan tentang pandemi yang sedang kita alami saat ini, di mana kita menonton di televisi Bapak Mama, semakin hari korban daripada pandemi ini semakin hari semakin banyak, dan banyak sekali berita-berita yang kita baca yang membuat kita tidak tenang dan membuat kita takut. Apakah
kita masih bisa beribadah lagi atau tidak? Apakah anak-anak kita nanti masih bisa bersekolah dengan aman atau tidak? Apakah negara kita ini bisa hidup dalam keadaan aman lagi atau tidak? Bagaimana dengan perekonomian kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan kondisi keluarga kita dan sebagainya? Berbagai macam hal akan kita pertanyakan secara kemanusiaan. Tetapi melalui peristiwa ini saya kembali memberikan penguatan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa melalui kebangkitan Yesus ada kepastian iman. Melalui kebangkitan Yesus, Bapak, Mama, dan saudara dan saya akan diselamatkan. Karena itu jangan pernah kita lemah, Bapak, Mama. Saat ini dalam berita Paskah yang meneguhkan dan menguatkan kita, ada satu pujian yang tadi juga sudah kita nyanyikan dalam liturgi. Saya nyanyikan bagi kita, Bapak Mama bisa nyanyikan bersama dengan saya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Mama, saya tersentuh dengan kata yang terakhir tadi. Lagu terakhir tadi dia mengatakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena itu Bapak Mama, hidup kita pasti akan berarti, dan hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, telah mengalahkan maut dan Dia hidup dalam kehidupan yang kekal. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa semua pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit itu, akan ada harapan yang baru untuk kita tetap berjuang sebagai umat Allah dalam penderitaan dan kesesakan, dalam kesabaran yang saat ini kita rasakan. Tetapi marilah jika pengharapan dan kebangkitannya itu terjadi dalam hidup kita seperti kita rayakan dalam Paskah, maka percayalah Tuhan mengasihi Bapak, Mama, saudara dan saya. Hari ini mari kita tetap nyalakan obor pengharapan dalam hatimu. Selamat Paskah keluargaku, selamat Paskah semua umat Tuhan, dan selamat Paskah bagi kita semua. Amin.
membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang